Anggota TNI sudah menyerahkan diri, sudah mengaku. Senpi sudah ditemukan, saksi sudah diperiksa. Tapi apa yang jadi kendala sampai belum ada tersangka penembakan sampai hari ini? Yang pertama kasus ini sebenarnya sederhana kok ya, saksinya ada, buktinya ada, alat apa yang dipakai untuk membunuh juga ada, ya rekam jejak digital juga ada. Saya nggak tahu apa yang menjadi kendala. Ya, yang saya tahu malah ini dialihkan isu penembakan jadi dialihkan isu soal peredaran duit. Nah, itu yang menurut saya itu hambatan. Ayolah kita fokus pada apa penembakan ini. Nah, kalau ada soal duit dan lain sebagainya, seperti komitmen dari Pak Kapolda yang kemarin juga bertemu dengan kami, akan ditindak tegas kok, gitu loh. Dan kalau ada orang yang punya informasi itu enggan datang ke polisi, datang ke Kompolnas akan kami bantu, akan kami pastikan polisi juga bekerja secara profesional untuk itu. Jadi Tapi Pak jangan Anam, dialihkan lah. Jadi nah, begini tapi nih. kalau soal tadi ada dugaan juga soal aliran dana dan lain-lain. Tapi itu apakah bisa diselidiki bersamaan sebenarnya atau ya memang harus penembakannya dulu? Enggak, ini upaya misleading saya kira ya dari pelaku penembak ini untuk mengulur-ngulur waktu gitu. Yang kami tahu, yang sekarang sedang kami dalami, di saat ini tim saya sedang bekerja untuk dalami itu. Ya, satu, jadi upaya untuk apa namanya apa korban ini Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis ya untuk menghentikan upaya apa namanya sabung ayam ini sudah lama, bolak-balik diingatin, bolak-balik diingetin, sudah lama. Nah, ketika diingetin gitu ya, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Awalnya kami nggak percaya masa ditolak. Tapi ketika dicek misalnya rumahnya sangat sederhana, begitu berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada di beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum ini, gitu. Nah Nah, itu yang membuat kami miris gitu. Janganlah digiring-giring. Ini ada 3 orang petugas negara meninggal, ya. Kita tapi dari terbuka. beberapa hari di Lampung ini temuan dari Kompolnas artinya apa aja Pak Anam? Artinya kasus ini mudah, ya kan? Banyak saksi yang melihat bahwa 2 orang itu ada di tempat. Bahkan sebelumnya sudah berkoar-koar mengundang semua orang untuk datang di acara seperti itu. Dan peristiwa perjudian dan sabung ayam ini tidak hanya tanggal 17, sebelum-sebelumnya juga ada. Dan upaya dari Polsek untuk meminta supaya itu tidak diselenggarakan, dibubarkan jauh-jauh hari. Jadi jangan di framing juga. Ini yang paling penting di framing karena ini mau lebaran macam-macam peningkatan setoran nggak ada. Wong ini sudah 3 bulan yang lalu juga diminta, 4 bulan yang lalu juga minta supaya bubar, tidak menyelenggarakan lagi. Nah, tekanan dari masyarakat juga gede. Makanya ketika ini diumumkan terbuka, ya kan masyarakat juga minta supaya polisi menindak tegas. Yang turun bukan Polsek, tapi yang turun Polres bersama-sama Polsek Nah, Pak Anam, membubarkan itu. kalau Anda Gitu. tadi meyakini sebenarnya ini adalah upaya misleading, tapi kan dilakukan investigasi gabungan juga, joint investigation. Apakah artinya ini akan bisa efektif juga untuk membuka kasusnya? Enggak, yang sederhana ini joint investigation atau informasi sepihak, gitu loh. Masalahnya begini, kalau itu dari pengakuan 2 pelaku itu, apakah disampaikan kepada tim joint ini, ada polisi, ada TNI, ataukah cuma sendirian kepada teman-teman POM? Nah, itu kan enggak fair. Kalau kayak begitu kan namanya bukan joint team. Kalau joint team itu ya bersama-sama. Satu. Yang kedua, ya diukur, diuji. Kalau misalnya ngaku ngasih ini dan sebagainya, mana buktinya? Mana ada transaksi enggak, ada macam-macam enggak. Nah, kalau enggak, misalnya begini juga, mereka berupaya untuk nyuap misalnya ya, menyuap polsek yang enggak mau, ya itu penyuapan. Jadi bisa tidak hanya kena penembakan, tapi juga bisa kena penyuapan. Nah, Yang fakta yang terbukti, ditemukan oleh Kompolnas apa saja beberapa hari kemarin? yang jelas ya, banyak orang yang bisa melihat secara langsung siapa pelakunya dan membawa senjatanya apa, karakternya apa. Karena ternyata ya momen itu bukan gelap, bukan petang, tapi masih terang benderang walaupun jam 5 sore. Karena kami punya videonya. Terang benderang, jadi kita melihat 10 jarak 10 meter juga iya. Nah, itu. Yang kedua, penembak ini memang mentarget Pak Polsek, mentarget petugas-petugas kepolisian yang lain. Karena memang dia berbeda, mereka petugas ini berbeda dengan peserta perjudian dan sabung ayam. Makanya mereka ditembak dengan jarak yang cukup dekat.
Oke. Karena mereka ini sedang menghalau, petugas-petugas ini sedang menghalau orang yang keluar, menghalau petugas-petugas menghalau mereka yang berjudi ini mau kabur dan sebagainya. Nah, ketika Baik. mereka jaraknya jauh ditembak, lah yang paling penting begini, kami juga temukan dan meyakini bahwa senjatanya adalah senjata pabrikan, bukan rakitan. Yang selama ini beredar kan kesannya kan senjata rakitan, enggak. Senjatanya adalah senjata pabrikan. FOM ini, kenapa kami meyakini ini? Sederhana, ada proyektil peluru yang ada dalam tubuhnya Pak Kapolsek itu memiliki sidik jari balistik, sehingga nggak, dalam dunia balistik nggak ada perdebatan, ya itu adalah keluar dari senjata pabrikan, nggak mungkin senjata rakitan. Jadi ayo kita fokus pada penegakan ini. Dan tantangannya nih joint team ini, masa sudah hampir 1 minggu belum ada tersangka. Faktanya jelas, gitu loh. Unsurnya jelas, peristiwanya jelas, saksinya jelas. Apa masalahnya? Ayo kita kembali fokus lagi ke soal ini. Jangan sampai kredibilitas penegakan hukum ini ya hanya untuk menetapkan tersangka aja sanksikan sama banyak orang. Dan Dan jadi ayolah kita bekerja secara ilmiah. dan jadi transparansi itu juga Akuntabel. yang jadi catatan. Pak Anam, Iya. terima kasih banyak. Saya Cili Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.